Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini terus menghujani kita dengan berbagai macam karunia dan nikmatnya, dan kita pun terus mengirimkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, manusia terbaik yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya hidayah yang terang benderang. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di kesempatan pagi hari yang diberkahi oleh Allah ini, Allah berkenan untuk memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi bekal untuk kita beramal saleh, dan ilmu yang akan memudahkan langkah kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji dan mempelajari kalimat isti'adzah, dan insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan beralih ke kalimat basmalah. Kalimat basmalah atau secara redaksi lengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Perpindahan dari ta'awudz, dari isti'adzah ke basmalah, ini juga ada sebuah isyarat yang sangat menakjubkan yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa tidak basmalah dulu baru isti'adzah, tapi isti'adzah dulu baru basmalah? Di sini ada sebuah isyarat ya tentang sebuah prinsip yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam agama Islam yang mulia ini. Nama prinsipnya adalah tahliyah sebelum tahliyah. Apa bedanya, Pak? Bedanya yang pertama menggunakan huruf kha, tahliyah sebelum tahliyah. Yang kedua menggunakan ha. Apa itu tahliyah? Tahliyah artinya mengosongkan. Mengosongkan. Sedangkan tahliyah menggunakan huruf ha, di huruf yang keduanya adalah menghiasi. Jadi prinsip ini mudah diterima oleh nalar kita, ya. Misalkan musola ini ingin direnov,
ingin diperbagus, dikosongkan dulu baru dihiasi atau dihiasi dulu baru dikosongkan? Dikosongkan dulu. Kita pun butuh memperbaiki, kita pun butuh merenov diri kita. Yang tadinya tidak baik, kita ingin berubah menjadi yang lebih baik. Maka langkah yang terbaik adalah mengosongkan dulu. Mengosongkan dari apa Ustadz? Dengan isti'adah itu. Kalimat isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fungsinya adalah mengosongkan diri kita dari gangguan-gangguan syaitan. Dikosongkan dulu. Setelah itu baru tahliyah, baru dihiasi dengan amalan-amalan soleh yang diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini indahnya urutan dari isti'adah, dari ta'awudz kepada basmalah. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, yang hadis ini sejatinya diperselisihkan, namun banyak ulama yang mengatakan hadis ini naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta atau fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak diawali dengan basmalah, maka perkara tersebut akan menjadi sesuatu yang cacat. Ya. Setiap aktivitas, setiap ibadah yang tidak diawali atau tidak dimulai dengan basmalah, maka akan menjadi aktivitas atau sebuah ibadah yang cacat. Kita akan kupas jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata per kata dari kalimat basmalah ini. Dari kata bismillah, ada huruf ba di situ. Ternyata huruf ba ini bukan sembarang huruf ba. Bi dalam bahasa Arab artinya adalah dengan. Biasanya terjemahannya bagaimana? Dengan menyebut nama Allah. Apakah hanya sebatas kata dengan memiliki arti dengan saja? Ternyata kata para ulama tidak. Di sini ada unsur al-isti'anah. Al-isti'anah itu apa? Meminta pertolongan, jemaah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku meminta pertolonganmu ya Allah. Untuk apa? Misalkan untuk membaca Al-Quran, untuk misalkan menulis, untuk bekerja, dan seterusnya. Karena sejatinya manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa ya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi huruf ba di sini adalah ba yang memiliki arti meminta pertolongan. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ba di sini maknanya mengandung tabarruk, dan ini tabarruk yang diperbolehkan. Tabarruk itu apa sih? Ngalap berkah atau cari berkah. Kalau mau cari berkah yang disyariatkan dengan membaca basmalah, bukan datang ke tempat-tempat yang kata orang katanya tempat-tempat yang dikultuskan atau tempat-tempat yang dikeramatkan. Ini tidak benar. Kalau kita ingin mencari keberkahan, awali setiap aktivitas kita bukan dengan menghadirkan jimat, tapi apa? Dengan membaca bismillah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaibnya kata bi. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kata ismi, bismi, dengan menyebut nama. Nama siapa yang kita sebut? Nama Allah. Ismi ya, atau ismun dalam bahasa Arab itu memiliki sekurang-kurangnya dua makna. Makna yang pertama dari kata ismun, atau seringkali diartikan dengan nama,
Arti yang pertama adalah as-sumu. As-sumu artinya adalah tinggi, al-irtifa, ya, tinggi. Dan benar yang namanya nama itu kan untuk mengangkat derajat, Pak. Makanya sebagian orang tua, ya, kalau ingin memberikan nama untuk anaknya yang bagus, karena nama itu fungsinya apa? Untuk mengangkat derajat sesuatu yang diberi nama. Ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang ayah, ya, seorang ayah yang durhaka, dia memberi nama kepada anaknya dengan makna kotoran kumbang. Ini kan berarti dia tidak secara tidak langsung dia durhaka. Jadi ada model anak durhaka, ada model orang tua yang durhaka. Di antara model orang tua yang durhaka, kata sebagian ulama, yaitu orang yang tidak memberikan nama yang bagus untuk anaknya. Ini makna yang pertama dari ismi, bismi. Yang kedua, jamaah, dari kata-kata al-wasmu, yaitu al-alamah, tanda. Ismi itu artinya apa? Nama itu memiliki makna tanda. Makanya kita itu ditandai dengan nama itu, supaya tidak tertukar. Kalau ngirim paket, supaya tidak nyasar. Ini nama namanya. Alamah, tanda. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita kaitkan dengan dua makna ini, yang pertama tadi apa? Tinggi, ya Pak ya? Kata Allah itu tinggi tidak? Tinggi. Apa yang menjadikan nama Allah ini tinggi? Sebagian ulama mengatakan bahwasannya Allah lafzul jalalah itu adalah al-ismu al-a'zam, nama yang paling agung, yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Jadi kalau misalkan kita memiliki anak, kita tidak boleh memberi nama anak kita dengan Allah. Tapi kalau kita memberi nama anak kita dengan misalkan Pak Karim, misalkan Karim apa misalkan? Karim Benzema. Boleh tidak Karim? Nama Allah diantaranya Karim bukan? Iya, Al-Karim. Tapi boleh tidak kita menggunakan nama Karim untuk memberi nama manusia? Boleh. Tapi berbeda dengan Allah. Allah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dia hanya khusus untuk Allah saja. Yang kedua, jamaah, yang kedua, tanda, ya. Tadi bahwasannya ismi adalah tanda, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Allah, ya. Ini Allah ditandai supaya kita tidak salah apa? Supaya kita tidak salah alamat untuk apa? Memberikan ibadah kita, supaya kita tidak salah alamat. Apa sih artinya Allah, Pak? Allah itu dari kata-kata aliha ya'lahu, artinya adalah abida ya'budu, yaitu menyembah. Zat, kalau ditanya Allah artinya apa? Al-ma'luh, yaitu zat yang disembah. Supaya kita tidak salah alamat. Kalau berkurban, ya berkurban hanya untuk Allah. Allah ditandai dengan nama ini. Artinya adalah zat yang disembah. Bukan ke penunggu pohon, bukan ke penunggu laut. Kalau ingin berdoa, ya berdoa kepada Allah. Dia yang diibadahi dengan doa itu. Bisa difahami? Jadi ada dua makna dari kata ismi. Dan Allah tadi artinya apa? Ya, zat yang disembah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita beralih ke kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua kata ini memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Apa persamaannya? Keduanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim
itu pecahan dari kata-kata rahmah. Dari kata-kata rahmah, kasih sayang. Sering diartikan rahmah itu adalah kasih sayang. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kilahuma, kata para ulama, min siyagil mubalaghah. Keduanya adalah dari redaksi atau dari kata hiperbola. Hiperbola itu apa? Sangat. Makanya kita mengartikannya biasanya maha. Maha pengasih, lagi apa? Maha penyayang. Maha, sudah paling puncaknya, Pak. Keduanya memiliki makna hiperbola. Ini persamaan yang kedua. Sekarang kita ke perbedaannya, jamaah. Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang, tapi cakupannya luas. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang mana cakupannya itu sangat luas. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu Maha Rahman, Pak. Apakah yang diberi air, yang diberi makan, yang diberi rizki, uang, hanya orang beriman saja? Tidak. Ternyata orang-orang kafir, penyembah berhala, penyembah patung, penyembah apalagi, penyembah jin, penyembah dewa-dewa itu, Allah masih berikan kepada mereka rizki. Itu tanda bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Rahman di sini, yang kasih sayangnya itu begitu luas. Kok bisa, Ustadz? Orang-orang yang penyembah berhala itu masih diberikan rizki yang sifatnya mungkin dunia. Iya, karena dunia ini hina, Pak. Iya. Kita pun kalau memiliki sesuatu, ibu-ibu misalkan memiliki sesuatu yang mungkin remeh-temeh, apakah akan hitung-hitungan untuk memberikannya? Kan tidak. Biasanya ngasih itu yang paling bagus atau yang paling jelek. Biasanya kita yang sisa-sisa di rumah, ya. Sesuatu yang jelek biasanya kita tidak perhitungan, kasih saja. Apalagi yang sangat-sangat jelek, kita tidak perlu pikir panjang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil masalul a'la, permisalan bagi Allah lebih tinggi. Dan tentang dunia, ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma." Seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk. Seandainya berarti betul atau tidak? Tidak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seandainya dunia itu memiliki nilai seperti sayap nyamuk. Nyamuknya saja sudah kecil, Pak. Apalagi sayapnya. Kalau dunia ini memiliki harga, memiliki nilai, saya kira kita tidak ada yang mau membeli nyamuk, Pak. Ada tidak? Tidak ada. Apalagi hanya sayapnya saja. Maka kata Nabi, orang kafir itu tidak akan diberikan air oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dunia ini memiliki nilai seperti sayap nyamuk, berarti lebih hina dibandingkan sayap nyamuk. Karena buktinya orang kafir sekarang mendapatkan air, bisa minum. Bahkan kita lihat orang-orang kaya, kebanyakannya mungkin ya, sepenglihatan kita sekilas, kok banyaknya orang kafir ya. Di jajaran orang terkaya di dunia, siapa misalkan Bill Gates, siapa lagi? Ya, Elon Musk, siapa lagi yang pemilik Facebook dan seterusnya. Ini orang-orang kafir semua. Kok bisa ya? Iya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap dunia ini apa? Sangat-sangat hina, sehingga tidak usah perhitungan untuk memberikannya kepada orang-orang kafir itu. Bukan hanya manusia ya, dengan kemaha rahmanannya Allah, kemaha
pengasihnya Allah dengan kata Ar-Rahman ini, Allah memberikan kasih sayangnya bukan hanya kepada manusia tapi kepada seluruh makhluk, termasuk di dalamnya binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan. Ini makna dari Ar-Rahman, jamaah. Sedangkan Ar-Rahim kira-kira apa? Maknanya Maha Pengasih, tapi cakupannya lebih sempit, lebih khusus, lebih spesial. Kira-kira Ar-Rahim ini hanya untuk siapa? Hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Apa bentuk rahimnya Allah kepada orang-orang yang beriman, jamaah? Kan khusus. Diberikan hidayah Islam. Diberikan hidayah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ini kan kasih sayang Allah, Pak. Kita diberikan ilmu. Ini bentuk kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak sayang, kita tidak akan diberikan ilmu. Kita akan Allah biarkan dalam keadaan bodoh. Ya, hidup hanya dengan mengandalkan apa nurani dan apa misalkan hanya dengan mengandalkan akal saja. Tapi Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah mengajar kita. Ar-Rahman 'allamal Quran. Dialah zat yang Maha Pengasih, ya, yang mengajarkan manusia, ya, dengan Al-Quran. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan yang kedua sekarang. Tadi perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, Ar-Rahman itu khusus hanya untuk Allah. Oleh karenanya, sebagian jamaah kalau manggil ada namanya Bapak Rahman, saya anjurkan untuk tidak memanggilnya dengan nama tersebut. Minta izin ke si bapak itu, Pak, boleh tidak saya memanggil dengan nama panjang bapak yang lain, misalkan apa dia, Pak? Saya pun punya jamaah. Oleh jamaah lain, si bapak ini dipanggil dengan nama Pak Rahman. Saya bilang, Pak, nama itu adalah khusus hanya untuk Allah. Boleh tidak saya memanggil bapak dengan sebutan lain? Oh, boleh, Ustaz. Bapak siapa kunyahnya? Tahu kunyah, Bu? Abu atau Ummu? Bapak punya nama anak siapa? Akrom katanya. Saya panggil bapak Abu Akrom saja. Jadi Rahman tidak boleh, Pak, untuk makhluk, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Rahim itu boleh kita berikan kepada makhluk. Misalkan ada bapak namanya Pak Rahim. Salah tidak? Tidak masalah. Karena apa tadi? Kasih sayang atau kasih sayang yang cakupannya apa? Sempit. Kita bisa nggak, Pak, mengasihi dengan cakupan yang lebih sempit? Bisa kita. Tapi kita tidak bisa, tidak mampu untuk memberikan kasih sayang kita seluas-luasnya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngasih makan keluarga aja susah ya, Pak. Apalagi ngasih makan tetangga, ngasih makan orang kafir tadi. Kita keluarga sendiri saja kita kasih, ya, itu susah. Maka kita tidak pantas untuk menyandang nama Rahman. Bisa difahami, ibu-ibu. Siapa yang kira-kira berani? Ya mungkin sebagian kaum muslimin karena ketidakfahamannya dengan ilmu, ya sudah terlanjur, Ustadz, saya di akte sudah tertulis nama tersebut, bagaimana? Ya sudahlah, nggak masalah. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Tapi ada sebagian manusia yang sengaja, Pak, ingin menyandang nama Rahman ini. Siapa kira-kira? Siapa? Namanya adalah Musailamah. Musailamah, kenal siapa Musailamah? Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu yang hidup di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang diperangi oleh Abu Bakar. Musailamah, Pak, dia mengaku nabi. Selain mengaku nabi, dia mengatakan ketika itu, kata dia, ana Rahmanul Yamamah. Lihat, Pak. Ana Rahmanul Yamamah. Saya adalah
zat yang maha pengasih di negeri Yamamah. Ada nama negeri, daerah namanya Yamamah. Oleh karenanya si Musailamah ini Allah hinakan, Pak, karena berani dengan sengaja menyematkan kata Rahman kepada dirinya. Oleh karenanya terkenalnya dengan apa? Al-Kadzab. Apa artinya Al-Kadzab? Si pendusta. Ini orang dusta nih, banyak bohongnya dia. Dia ngaku nabi, dia ngaku Rahman. Ini makhluk banyak dustanya. Makanya terkenalnya Allah kutuk seakan-akan. Allah laknat dengan nama terkenalnya Al-Kadzab. Dengan embel-embel Al-Kadzab, si pendusta. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah memilih ketika mengawali basmalah ini dengan dua nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kenapa tidak Bismillahil-Azizil Hakim misalkan? Kenapa tidak Bismillahis-Sami'il Alim? Kenapa dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa, Pak? Yang pertama karena Allah yang menentukan. Karena Allah yang telah menetapkan. Yang kedua, kata para ulama, agar kita hamba-hamba Allah ketika membacanya itu memiliki rasa optimis. Agar kita yang membaca kalimat basmalah ini menjadi orang-orang yang memiliki rasa yang optimis. Optimis itu apa sih? Yakin, positive thinking kata orang. Berarti yang bismillah itu kan kita meminta pertolongan. Ternyata yang nolong kita itu zat yang maha pengasih. Ternyata yang menolong kita itu adalah zat yang maha penyayang. Apalagi kita adalah orang-orang yang beriman. Masa sih nggak ditolong sama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang? Sehingga ketika kita melakukan sebuah aktivitas, kitanya tuh energik, Pak. Positif kitanya. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim ini. Kenapa Allah memilih Ar-Rahman Ar-Rahim? Supaya kitanya yakin akan ditolong oleh zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Taib. Ini berkaitan dengan makna dari basmalah. Sekarang ada beberapa polemik berkaitan dengan kalimat ini. Kalimat basmalah ini. Permasalahan yang pertama, nggak masalah ini harus kita singgung karena ilmu, Pak. Dengan ilmu ini insya Allah kita akan saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, Bismillah ini sudah bagian dari Al-Fatihah atau belum? Di luar Al-Fatihah, Pak. Ibu. Makanya tadi di awal saya apakah menyinggung kata Al-Fatihah? Saya belum menyinggung kata tafsir Al-Fatihah. Para ulama dalam kalimat basmalah ini menjelaskan, Pak. Yang pertama, kalimat basmalah itu ada yang disepakati bagian dari surat. Bagian dari surat tertentu. Surat apa? Surat An-Nahl. Antum bisa lihat di dalam surat An-Nahl ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang Nabi Sulaiman yang mengirim surat kepada Ratu Balqis disebutkan ya. An-Nahl, An-Naml bukan An-Nahl, An-Naml ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min Sulaiman." Sesungguhnya surat tersebut itu datang dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menakjubkan, Pak. Ternyata kata basmalah ini bukan hanya dikenal oleh umatnya Nabi Muhammad, tapi dari zaman bahula, bahkan dari diutusnya Nabi Sulaiman sudah mengenal kata Bismillahirrahmanirrahim ini. Ini yang disepakati. Para ulama tidak berselisih pendapat, sepakat
bahwa Bismillahirrahmanirrahim yang ini bagian dari surat An-Naml ayat 30. Yang menjadi perselisihan adalah apakah Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Quran itu bagian dari surat Al-Fatihah? Sebagian ulama mengatakan iya. Ini di antaranya pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Yang pertama mengatakan bahwasannya Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Makanya di surat kita, di mushaf kita, ayat satunya adalah Bismillah. Antum lihat, Pak. Ustadz kok bisa? Ternyata konon bahwa mushaf yang sampai ke kita itu adalah dari Kufah, Pak. Dari Kufah. Kalau nanti antum melihat mushaf lain yang mungkin ada di daerah mana? Di daerah Afrika, ternyata ayat satunya bukan Bismillah. Karena penomoran ayat itu datangnya, penomoran ayat sebagian datangnya itu dari ijtihad para ulama. Dari ijtihad para ulama. Ya, sehingga berselisih pendapat. Apa dalil pendapat yang pertama ini? Dalil pendapat yang pertama adalah dari sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah ini dikatakan oleh Imam Daruqutni memiliki masalah, Pak. Maksudnya memiliki kelemahan. Ya. Dari seorang tabi'in yang namanya Nu'aim al-Mujmir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai. Kalau saya lebih tegas lagi, hadis ini statusnya dhaif, lemah. Kata Nu'aim al-Mujmir, saya sholaitu wara'a Abi Hurairah. Aku pernah sholat di belakang sahabat Abu Hurairah. Faqara'a Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Abu Hurairah di sholatnya mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan terus disambung Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai Al-Fatihah waladhdallin amin. Selesai sholat, kata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di genggaman Allah, inilah asbahakum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah manusia yang sholatnya paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi status hadisnya ada masalah. Ada masalah. Kata sebagian madhab tadi, diantaranya madhab Syafi'i, ya imam yang mulia, ketika Abu Hurairah membaca Bismillahnya dikeraskan seakan-akan ini bagian dari surat Al-Fatihah, Pak. Bagian dari surat Al-Fatihah yang namanya ya bacaan Al-Quran di surat Al-Fatihah atau di sholat itu, kalau kita tidak baca surat Al-Fatihah, kita hilangkan satu ayat saja, sholat kita tidak sah. Ini sakralnya surat Al-Fatihah. Kita bahkan bukan hanya satu ayat, tidak usah satu ayat, Pak. Kita sengaja merubah satu huruf saja atau satu harokat saja, kita batal sholatnya. Kalau sengaja ya. Kalau misalkan antum baca qul huwallahu ahad di sholat salah-salah, kira-kira sholatnya batal tidak? Tidak batal. Tapi kata Imam An-Nawawi, satu huruf saja, Pak. Kita salah misalkan alham. Kata orang haknya di dada. Ada hak yang di dada, ada hak yang bukan di dada. Alhamdulillah, kalau dengan hak besar kematian bagi Allah. Masa Allah dikutuk dengan kata-kata kematian, Pak? Ini gimana? Harusnya kan apa? Alhamdulillah. Berarti orang yang baca sengaja seperti ini, sholatnya tidak sah.
Bahkan dari basmalah ya, dihitungnya tadi dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya sebagian madhab ya, madhab Syafi'i, masyarakat kita, kenapa mengeraskan? Karena mereka memiliki keyakinan basmalah adalah ayat yang pertama. Kalau nggak dibaca, ini gawat nih. Sholat kita nggak sah. Atau misalkan ayat lain jamaah, sakralnya surat Al-Fatihah disebutkan oleh beberapa ulama, diantaranya Imam Ibnu Katsir ya, dan imam-imam yang lainnya, dikata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada tasdid, Pak. Bahkan ini tasdid saja. Imam sebagian ulama, kalau tidak salah Imam Al-Qurtubi, seburuk-buruk bacaan adalah ketika membaca ayat ini tapi tidak ditasdidkan. Apa bunyinya berarti? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apakah beda, Ustaz? Iya, beda. Iyyaka artinya adalah hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dihilangkan tasdidnya, artinya apa, Pak? Iyyaka, cahayamu, cahaya mataharimu kami menyembah. Berarti kita menyembah matahari dong, Bu. Ini gawatnya kalau dihilangkan tasdid. Artinya iyyaka, iya tanpa tasdid itu artinya cahaya matahari. Ini pendapat yang pertama jamaah. Pendapat yang kedua, bahwasannya basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dalilnya mana, Ustadz? Dalilnya sahih ini, Pak. Ya, dalilnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dalam hadis qudsi ini, hadis qudsi, qasamtus shalah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi as-shalah. As-shalah itu apa? Di antara nama surat Al-Fatihah. Kemarin di pertemuan sebelumnya nama Al-Fatihah ada berapa, Pak? Tidak kurang dari 15. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan tidak kurang dari 15 nama. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah as-shalah, surat as-shalah. Surat salat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, qasamtus shalah, aku membagi surat Al-Fatihah yaitu salat, surat salat menjadi dua. Setengah untuk aku dan setengah lagi untuk hambaku. Qasamtus shalah baini wa baina abdi. Berarti kalau dibagi dua, berapa Pak? 3-3 atau 3,5? Kan ayatnya ada berapa? 7, berarti 3,5. Ini untuk Allah, 3,5 kata Allah untuk hamba-hambaku. Lihat di hadis ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan apa? Apabila dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Di hadisnya ini, Pak, ketika Allah menyinggung tentang surat Al-Fatihah, apakah basmalah disinggung? Tidak disinggung. Kata Allah, kalau dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi, aku akan menjawab hambaku telah memujiku dengan pujian yang paling tertinggi. Ini untukku dong. Ayat pertama ini untukku. Kemudian apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Dan ini pun untuk aku. Kemudian apa? Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku, kata Allah. Memuji. Kemudian apa tadi? Menyanjung. Yang ketiga apa? Mengagungkan. Lihat, Pak, di ayat keempatnya, iyyaka na'budu, ini untuk Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Berarti dari iyyaka nasta'in sampai waladhdallin itu adalah untuk kita, Pak, untuk kebaikan kita. Kan iyyaka nasta'in itu, ya Allah,
Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tolong kami ya Allah, ini hak kami ya Allah. Untuk ditolong olehmu ya Allah. Itu kan untuk kita Pak. Jadi 3,5 kata para ulama untuk Allah, 3,5 lagi untuk hamba. Ini dalil yang sangat kuat Pak. Ya saya pribadi condong bahwasannya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ustadz, kalau bukan bagian dari Al-Fatihah, dia apa? Dalam satu hadis, Pak, basmalah ini disebutnya ayat tersendiri. Dia tidak tergantung kepada apa? Surat. Basmalah itu apa? Ayat tersendiri yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk yang namanya apa? Untuk yufassil baina suratain. Dia untuk memisah antara dua surat atau untuk mengawali sebuah surat. Sengaja Allah turunkan satu ayat khusus. Ayatnya bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau antum di juz 30, ayat-ayat di juz 30 itu terkenalnya dengan ayat-ayat atau surat-surat apa? Mufassal. Surat-surat yang banyak jeda. Maksudnya dijeda oleh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tersendiri. Tapi walaupun demikian, kita harus menghormati Imam Syafi'i dan madhab tadi yang pertama yang mengatakan basmalah ini bagian dari Al-Fatihah. Ini khilafnya kuat, Pak. Khilafnya kuat. Kita bahkan dalam satu riwayat, ya, luar biasa ini. Sikapnya para ulama, sikapnya para sahabat. Muawiyah, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, pernah datang ke kota Madinah. Kemudian Muawiyah ini jadi imam, Pak. Jadi imam. Ternyata ketika beliau jadi imam, beliau tidak mengeraskan bacaan bismillah. Jadi untuk masalah basmalah di antara polemiknya, Ustadz kalau baca basmalah itu dikeraskan atau dilirihkan? Ada dua pendapat juga. Ada yang dikeraskan. Ini pendapatnya siapa tadi? Abu Hurairah di antara sahabat yang melakukan itu. Atau tadi madhab Syafi'i. Ada yang dikeraskan. Ternyata Muawiyah mengambil pendapat basmalah itu dibaca tapi tidak dikeraskan. Makanya sebagian imam, kalau bapak-bapak ya, imam menjadi makmum, ibu-ibu menjadi makmum, baca imamnya, Bu, itu sebetulnya baca dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Dalilnya adalah hadis Anas, di antara yang tentang basmalah dikeraskan itu hadis Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aku sholat di belakang Rasulullah. Lihat, Pak. Aku sholat di belakang Abu Bakar. Karena Anas bin Malik ini umurnya 100 tahun lebih. Di antara sahabat yang paling panjang umurnya adalah Anas bin Malik. Aku pernah sholat di belakang Nabi. Aku pernah sholat di belakang Abu Bakar. Aku pernah sholat di belakang Umar. Aku pernah sholat di belakang Utsman bin Affan. Dan semuanya ketika mengawali sholat yang terdengar pertama kali dengan suara keras adalah Alhamdulillah, bukan Bismillah. Hadisnya sahih. Nah, siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau jadi imam. Pas jadi imam, ternyata Muawiyah ini mengambil pendapatnya tadi Anas bin Malik. Jadi basmalahnya dipelankan, Pak. Kemudian setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Di belakangnya Muawiyah kira-kira siapa, Pak? Sahabat ada tidak? Masih ada itu, sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor. Dan mereka mengingkari sholatnya Muawiyah. Ente sholat nggak benar Muawiyah. Kata dia, Pak. Ternyata bukan di Indonesia aja ya. Di Madinah ini pernah terjadi, Pak. Di Madinah pernah terjadi. Katanya, kamu sholat nggak benar Muawiyah. Kenapa? Kamu sholat bismillahnya tidak dikeraskan. Oh begitu ya. Baik, kita ulangi sholatnya.
Kita ulangi sholatnya, lihat kelapangan dada Muawiyah Pak ketika itu. Beliau apa? Mengulangi sholatnya. Dan kita pun ya sebagai kaum muslimin, misalkan Mas Bayu atau siapa yang jadi imam, seandainya di masyarakat itu belum terlalu apa familiar dengan khilaf ini, sesuaikan. Ya, misalkan di kampung, artinya kalau kita sudah belajar seperti ini, berarti kalau kita keraskan, alhamdulillah, ya maksudnya kita harus legowo, kita disirkan, dilirihkan, itu juga harus legowo, karena ini hadisnya saling menguatkan, bahkan dikatakan yang sir tadi derajat hadisnya lebih sahih. Ada pesan dari Imam Ibnul Qayyim, Pak. Ada pesan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, katanya, aku membaca riwayat-riwayat hadis dari Nabi, karena aktsaru mimma karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusirru fil basmalah. Seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melirihkan basmalah. Aktsaru mimma yajharu bih, lebih banyak dibandingkan Nabi mengajarkan basmalah itu dengan dikeraskan. Mungkin Nabi pernah, Pak, dari perkataannya Ibnul Qayyim ini, Nabi mungkin pernah mengeraskan basmalah, tapi dalam rangka apa? Taklim. Maksudnya mengajarkan, Mas kalau baca di sholat ya ta'awud dulu, kemudian apa? Bismillah. Gitu. Jadi dalam rangka mengajarkan. Saya pernah ngisi kajian seperti ini, Pak, tapi langsung diinterupsi ya. Diinterupsi, tahu Pak? Langsung ada yang berdiri teriak di tengah kajian, saya kaget. Mungkin saya salah juga, ya mohon maaf, mungkin penyampaian saya juga mungkin kurang baik ya. Jadi di salah satu masjid di daerah Bekasi ketika itu, saya juga menyampaikan tentang tafsir Al-Fatihah ini. Pokoknya dia menyanggah perselisihan pendapat ini. Sampai akhirnya setelah kajian maghrib, berarti sholat isya kita berjamaah, ada sesepuh di situ yang jadi imam, ya, karena sudah belajar kita tafsir surat Al-Fatihah, akhirnya dia maju. Saya kaget, Pak, di 2 rakaat pertama sholat isya, yang biasanya beliau juga imamnya, saya udah familiar, bahkan saya sudah sering sapa, bahkan beliau suka nyuruh saya jadi guru ngaji di masjid itu dulu, ngajarin anak-anak SD. Setelah ngaji Al-Fatihah, saya kaget. Beliau menjaharkan ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di 2 rakaat ya. Wallahu alam beliau maksudnya apa. Sebetulnya para ulama yang khilafnya bukan di ta'awud. Yang khilaf hanya di basmalah saja. Di ta'awud para ulama sepakat dilirihkan. Kalau baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim dilirihkan. Yang ada khilafnya hanya Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam berapa ini, Pak? Sampai 6.15. Baik, mungkin sampai sini saja dulu pembahasan kita. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, kita lengkapi di pertemuan berikutnya. Sambil menunggu waktu yang telah ditetapkan, mungkin kita lengkapi dengan sesi tanya jawab ya. Baik, silakan Ibu. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang istri kami, saya ada beberapa namanya Rahmatullah. Apakah itu yang bagus atau benar? Tapi jadi pikiran mohon petunjuk dari Ustaz dari yang kedua mengenai suruh itu, kalau kami di sini itu pas suruhnya langsung sholat, langsung ya 2 menit atau pas suruh waktu terus langsung sholat. Nah, mengenai suruh ini apakah tepat umpamanya seandainya langsung pas waktunya suruh terus langsung sholat suruh?
Nah, mengenai sholat suruh itu apakah syaratnya harus berjamaah dulu atau sendiri? Sendiri boleh nggak kalau bisa gitu sendiri tanpa berjamaah bisa nggak langsung suruh? Itu saja kalau terima kasih. Salam. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jazakillahu khairan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Berkaitan pertanyaan yang pertama tentang nama rahmatullah atau rahmatullah ya. Kalau di bahasa Arab dengan ro ya. Kalau di Indonesia biasanya jadi ra ya. Rahman tadi jadi Rahman, sama saja. Untuk rahmatullah beda dengan Rahman, Bu. Yang tidak boleh adalah tadi secara pasti, secara betul-betul ya, Rahman. Tapi kalau rahmatullah itu masih umum cakupannya. Iya, rahmatullah itu tidak masalah insya Allah. Tidak masalah. Ya maknanya berarti si anak ini adalah di antara tanda kasih sayang Allah memberikan anak ini gitu. Jadi tidak masalah dengan nama tersebut ya. Wallahu alam. Kemudian dengan pertanyaan yang kedua tentang sholat syuruq atau sholat isyraq. Tadi yang ditanyakan langsung sholat atau iya. Baik. Jadi kalau memang sudah waktunya, jadi sholat itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi SAW ditetapkan sholat-sholat tertentu ya, yang muqayyad, yang terikatnya dengan apa? Terikat dengan waktu. Waktu ini diukur dari apa? Diukur dari matahari ya, diukur dari matahari. Maka kata Nabi SAW, di antara waktu yang terlarang untuk sholat ketika matahari itu berada di antara dua tanduk setan. Di antara dua tanduk setan. Kalau syuruk tadi matahari sudah setinggi tombak, Bu. Kalau memang sudah waktunya, bismillah ya. Bismillah, langsung sholat saja nggak masalah. Tidak masalah. Dan tentang syuruk ini sebagian ulama ada yang mendoifkan juga. Tapi sebetulnya kita niatkan, kalaupun ya dengan perselisihan pendapat, sholat syuruk sendiri adalah sebagian ulama menggolongkannya awal dari waktu duha. Jadi seakan-akan kita sebetulnya sholat syuruk adalah sholat duha di awal waktu. Gitu. Batasan akhirnya kapan? Batasan akhirnya sekitar ya sampai jam 11. Maksudnya jam 11 itu masih bisa, Pak. Bahkan hina tarmadul fisol, ketika apa? Anak-anak onta itu kepanasan sehingga mereka mengangkat apa namanya? Perutnya dari pasir. Itu biasanya jam 10 sampai jam 11. Itu waktu bagus-bagusnya sholat duha ya, tapi nggak masalah sholat syuruk insya Allah, wallahu alam. Demikian Ibu ya, silakan Pak. Tapi ada yang berpendapat kita harus menunggu 15 menit atau 20 menit. Baik, menunggu tadi sampai 15 menit, saya kira itu mungkin ijtihad. Ijtihad itu berarti apa? Kesimpulan yang diambil oleh sebagian masyarakat kita untuk apa? Untuk menghindari keraguan. Tadi katanya ada waktu di antara dua tanduk setan. Khawatir kalau di awal-awal ini masih di antara dua tanduk setan ini, kita lebihkan saja. Toh tadi waktu duhanya itu panjang sampai jam 11-an gitu. Jadi kalau ibu mau nunda pun ya silahkan, monggo. Tapi jangan diyakini harus 15 menit setelah teng waktunya gitu. Tidak masalah saya kira. Ketika memang sholat syuruknya sudah di jam 6
6:15 misalkan, kita langsung sholat, tidak menunggu 15 menit dulu, tidak masalah, Bu. Yang menunggu 15 menit lagi, Ustadz, mungkin supaya apa? Hilang apa? Keraguan. Tadi hilang keraguan. Kata Nabi SAW, makanya dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Ya, supaya tadi tidak was-was. Jazakallahu khairan. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Oh, tidak ada syariat berjamaah, Ibu. Sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Bahkan sholat malam ya. Sholat malam pun di sebagian sekolah, misalkan ada acara mabit ya. Mohon maaf ini. Sholat malamnya berjamaah. Kalau dari sisi taklim tadi, dalam rangka metode pengajaran, tidak masalah sesekali, Pak. Misalkan kita ingin sholat malam, Ustaz, dengan istri saya, sholat tahajud dengan istri saya, dengan anak saya, boleh tidak? Boleh. Tapi jangan dirutinkan karena tidak ada sunnahnya. Nabi SAW pernah berjamaah tidak sholat malam, pernah. Di antaranya dengan Anas bin Malik, di antaranya dengan Hudzaifah, dengan Ibnu Abbas, sampai ada sahabat yang salah posisi, yang harusnya makmum itu di kanan, dia berdirinya di kiri, ingin berjamaah sholat malam dengan Nabi SAW, kemudian Nabi putar. Gitu. Jadi tidak masalah untuk berjamaah, tapi saya kira kalau kitanya sudah paham semua, tidak usahlah, sendiri-sendiri saja, dan itu sendiri itu lebih khusyuk dan lebih ikhlas insya Allah, Bu. Oh, kan itu maksudnya syaratnya kalau mau sholat syuruk itu apakah harus berjamaah dulu gitu? Oh, astagfirullahaladzim. Maaf maksud saya. Ya. Di rumah, maunya saya sendiri di rumah gitu, sendiri aja gitu, Yeah. habis sholat subuh, terus zikir dan sebagainya, terus waktu suruh sholat subuh. Yeah. Boleh nggak? Kalau melihat dari redaksi hadisnya, Ibu, keutamaannya itu untuk syuruk sendiri harus berjamaah, tapi wallahu alam ini PR buat saya ya, Bu ya. Ketika kita berjamaah di masjid itu alhamdulillah, artinya kita mendapatkan keutamaan tertentu, bahkan kita mendapatkan istighfar, ya, sholawat dari para malaikat terus selama kita tidak keluar dari masjid atau musola. Ditambah lagi kita sholat syuruk tadi, kita tunggu sholat syuruk, tidak bergeser, maksudnya tidak keluar dari masjid, itu keutamaan tersendiri. Tapi kalau misalkan ibu sholat syuruknya keluar dari masjid di rumah, mungkin statusnya wallahu alam sudah menjadi sholat duha saja sudah. Ya, sudah. Tapi tetap mendapatkan keutamaan, tidak usah dipusingkan ya. Jadi tidak masalah. Ya. Ya, wa iyyakum, Bu. Ya. Waalaikumsalam. Terkait dengan basmalah, karena ini bagian atau bagian dari sebagian dari kita kan memang di masyarakat kita kan mazhab Syafi'i kan, dan berkeyakinan bahwa basmalah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah. Nah, apakah kan kalau Ustaz sendiri cenderung ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Apakah kita ini yang biasa memang bermazhab Syafi'i, kemudian menganggap bahwa itu merupakan bagian dari basmalah, apakah itu tetap diperbolehkan atau ada sedikit keraguan gitu kan? Atau memang kita yakin aja bahwa kita ikut dengan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa basmalah merupakan bagian dari 9 bagian dari Al-Fatihah. Pertama itu. Kedua, kajian Ustaz dua minggu lalu itu sempat membahas ini juga, ada 7 ayat yang diulang-ulang kalau salah ya. Nah, 7 ayat yang diulang itu kan Al-Fatihah ini memang 7 ayat kan. Nah, 7 ayat itu termasuk dengan Bismillah kan. Bismillah ayat pertama, 7 ayat yang diulang. Kita di sini sendiri lihat bahwa itu merupakan bagian dari Al-Fatihah. Karena 7 ayat yang diulang itu termasuk
Terima kasih. Baik. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya Bapak. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua dulu ya. Ada nama Al-Fatihah As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau misalkan antum lihat sekarang mushaf, Pak. Kalau misalkan basmalah itu dihilangkan, misalkan Ustadz, kan Al-Fatihah itu sepakat ijma, sepakat para ulama, tidak ada keraguan di antara kaum muslimin bahwasanya surat Al-Fatihah itu jumlahnya harus 7. Sekarang kalau basmalahnya dihilangkan, mana ayat 6-nya, mana ayat 7-nya? Antum lihat. Mana ayat 6-nya, mana ayat 7-nya? Ayat 6-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ. Itu ayat 6-nya. Ayat 7-nya dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya S2 di IIKI Jakarta, Pak. Sebagian yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i ya. Bahkan ketika mengatakan basmalah itu ayat yang pertama, sebagian saking kencengnya, ini juga tidak, artinya tidak, sebetulnya tidak usah dipermasalahkan, katanya sebagian imam ini nggak paham katanya, ketika membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim nggak boleh waqaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya harus sambung. Sebagian imam kita nih kata tidak benar juga, nggak masalah, tidak masalah dijeda. Kalau mau lebih aman buat imam ya, nanti takutnya ada yang komentar seperti ini, dosen kami mengarahkan berhenti di alaihim yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Balik lagi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang mungkin nanti orang nggak bisa nyanggah kita. Jadi untuk as-sab'u al-mathani 7, kalau basmalahnya dihilangkan bagaimana? Ini jawabannya dari sirata itu ayat 6-nya, dari ghairil itu ayat 7-nya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan apa Pak? Imam Syafi'i ya, dengan pendapatnya kita dari lahir di Indonesia ini rata-rata bermadhab Syafi'i. Kalau Pak bermadhab itu boleh, bermadhab itu bagus, tapi bukan sebuah kewajiban. Ya, bukan sebuah kewajiban. Artinya Imam Nawawi, Pak, Imam An-Nawawi atau Imam Ibnu Hajar, pengarang syarah Sahih Bukhari, itu madhabnya apa? Syafi'i. Tapi di beberapa masalah beliau juga tidak sejalan dengan madhab Syafi'i karena melihat dalilnya tadi yang diambil oleh madhab Syafi'i. Tapi dalilnya ternyata ada yang lebih kuat dari madhab lain. Di masalah ini saya nggak masalah. Tapi di mayoritas nanti mungkin saya akan, ya, karena rujukan guru-guru saya ini bermadhab Syafi'i, nggak masalah. Tapi tidak selalu 100%, Pak. Tidak selalu harus 100% kita bermadhab Syafi'i ya. Dan madhab Syafi'i ini memang terkenal apa bahasanya, di sebagian masalah kencang dalam ketat ya. Contohnya masalah cadar. Ibu madhab Syafi'i bukan, Bu? Wajib, Bu. Cadaran itu wajib ya, madhab Syafi'i. Tapi kan kita tidak 100% tadi, tidak masalah Pak. Bapak Al-Fatihah ini misalkan tadi, monggo semuanya dikembalikan ke masing-masing. Saya tadi hanya membacakan riwayat. Kata Imam Ad-Daruqutni. Daruqutni siapa, Pak? Ini imam luar biasa. Beliau pernah mendiktekan kitab hadis sebanyak 15 jilid tanpa melihat kitab. 15 jilid, mungkin panjangnya dari berapa meter itu. Beliau tidak melihat sekalipun satu halaman. Itu kekuatan hafalannya Imam Daruqutni. Kata Imam Daruqutni tadi, hadisnya Abu Hurairah yang mengajarkan Al-Fatihah tadi dari basmalah dikeraskan, ada sedikit permasalahan di situ. Ya, Allahu a'lam. Tapi Muawiyah pun tadi
mengeraskan tidak ketika diingkari. Beliau berusaha menyesuaikan ya pendapat yang dianut oleh masyarakat Madinah ketika itu. Wallahu a'lam. Demikian Pak. Jazakumullah khairan. Saya kira cukup Bapak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.